Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Dikisahkan, di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker yang dihuni oleh jin yang jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali, namun karena saking angkernya sehingga banyak warga sekitar yang tak berani mendekatinya. Suatu hari datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Ia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalah tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. Gimana caranya Abu Nawas supaya istriku tidak ngomel-ngomel terus? Tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. Kalau soal itu aku juga tidak tahu Abu Jahil. Istriku juga sama cerewetnya, jawab Abu Nawas. Masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik Abu Nawas, ujar Abu Jahil. Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker, lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya, saran Abu Nawas. Maksudmu sumur tua yang dihuni jin jahat itu? Bisa-bisa istriku mati tenggelam. Aku tidak mau Abu Nawas, tolak Abu Jahil. Tenang Abu Jahil, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya, dan dalamnya juga cuma 1 meter, jelas Abu Nawas. Tapi apa mungkin bisa berhasil Abu Nawas? Tanya Abu Jahil ragu-ragu. Kalau itu aku sendiri juga belum tahu Abu Jahil, tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu, sifat cerewet istrimu akan hilang, balas Abu Nawas. Baiklah, besok aku akan ajak istriku ke sana, timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil bersama istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur. Wahai istriku, lihatlah, di dalam sumur ada perhiasan emas banyak sekali, teriak Abu Jahil berpura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur, bukan berteriak ketakutan, malah berteriak ngomel-ngomel tanpa berhenti. Mana emasnya? Aku tidak melihatnya sama sekali, omel sang istri. Dan ketika jin penunggu sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. Kamu pasti yang menyembunyikan emas, cepat berikan padaku. Ayo, cepat berikan, teriak istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur. Rupanya, sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, cepat angkat istrimu dari tempatku. Aku tidak tahan mendengar omelannya, ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tak tahan menahan omelannya, seloroh Abu Nawas sambil terus tertawa. Cerita selanjutnya. Pagi itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala.
bertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir kopi. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin ngeledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal. Sayang kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil sambil meledek balik. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Saat itu juga Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas pun kaget dan merasa kata-katanya tempo hari dibuat serangan oleh Abu Jahil. Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban. "Memang siapa yang lari dari rahmat Allah, justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. "Kurang ajar Abu Nawas." Ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek, "Hai Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban itu diungkapkan oleh Abu Nawas karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi gara-gara jawabannya tentang hujan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Cerita selanjutnya, Abu Jahal berulah lagi. Sepertinya tidak ada kapok-kapoknya. Padahal ia sudah pernah dipermalukan oleh Abu Nawas di depan orang banyak saat ketahuan tidak berpuasa dan makan dengan seenaknya tanpa menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Kala itu Abu Jahal digotong ke pasar dan dipermalukan di depan orang banyak, hingga akhirnya ia meminta ampun kepada Abu Nawas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun ternyata janjinya hanya omong kosong belaka. Suatu hari sahabat Abu Nawas datang dengan wajah penuh kekesalan. "Abu Nawas, Abu Jahal belum juga kapok.
Padahal dulu dia sudah berjanji akan bertaubat dan menjalankan puasa. Tapi lihat sekarang, dia tetap saja makan di siang bolong. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Jangan khawatir sahabatku, tenang, akan aku beri pelajaran lagi kepada Abu Jahal. Biar kali ini dia benar-benar sadar bahwa puasa itu wajib bagi setiap muslim. Suatu ketika di siang hari, Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahal. Ia mengetuk pintu dengan wajah tampak lemas dan suara lirih. "Wahai Abu Jahal, aku datang kepadamu dalam keadaan yang sangat lemah. Aku hampir pingsan karena sangat lapar dan haus. Kau tahu sendiri, aku adalah orang miskin yang selalu kekurangan makanan." Mendengar itu, Abu Jahal tersenyum licik. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul dari Abu Nawas. "Kasihan sekali kau Abu Nawas, sini masuklah. Aku punya banyak makanan dan minuman, mari kita makan bersama." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Benarkah? Tapi ini bulan Ramadan Abu Jahal, apa kita boleh makan?" tanyanya dengan suara pelan. Abu Jahal tertawa. "Ah, tenang Abu Nawas, puasa itu tidak wajib bagi orang-orang sepertiku. Aku punya alasan sendiri. Yang penting, aku kenyang dan bahagia." Mendengar itu, Abu Nawas langsung masuk dan duduk. Ia makan dengan lahap, bahkan lebih lahap dari Abu Jahal sendiri. Setelah makan, Abu Nawas berbaring dengan perut kenyang. Lalu ia menghela napas panjang dan berkata, "Wahai Abu Jahal, aku sangat bersyukur kepadamu karena hari ini aku bisa makan di siang hari tanpa takut berdosa." Abu Jahal tertawa puas. "Itulah gunanya berteman denganku Abu Nawas." Namun Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Tapi ada satu hal yang perlu kau ketahui. Aku tadi makan karena aku dalam keadaan darurat. Aku benar-benar lemah. Dalam Islam, orang yang sangat lemah diperbolehkan berbuka. Namun kau makan tanpa alasan, padahal tubuhmu sehat. Jadi aku mendapat pahala, sementara kau mendapat dosa." Wajah Abu Jahal langsung pucat. "Apa? Bagaimana bisa begitu Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang kelaparan dan kehausan, lalu ia khawatir sampai akan mengarah kepada kematian, maka ia wajib membatalkan puasanya, meskipun ia sehat dan tidak dalam perjalanan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Sebagaimana dijelaskan di atas, membatalkan puasa karena tidak kuat diperbolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat atau jika khawatir menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Contohnya, bagi orang yang lanjut usia, ibu hamil, menyusui, orang yang sedang sakit keras, atau pekerja berat yang berisiko jatuh sakit jika tetap berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa kecuali dengan mengalami kesukaran yang sangat, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin." Sudah paham apa yang aku jelaskan Abu Jahal? Abu Jahal terdiam, lalu berkata, "Abu Nawas, aku sudah berdosa yang sangat besar. Ampuni aku Abu Nawas. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah kamu bertobat," sahut Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Jahal mulai berubah dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ia mulai berpuasa di hari-hari berikutnya serta membayar fidyah sebagai denda karena sengaja tidak berpuasa di hari-hari sebelumnya. Ia mulai berpuasa di hari-hari berikutnya serta membayar fidyah sebagai denda karena sengaja tidak berpuasa di hari-hari sebelumnya. Dengan penuh kesadaran, ia terus menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk taubat dan pengganti hari-hari yang telah terlewat.
Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai oleh teriakan pedagang dan suara ayam jago yang tersesat, Abu Nawas melenggang santai sambil menawar seikat bawang merah. "Wahai pedagang bawang," kata Abu Nawas, "bawangmu ini lebih banyak kulitnya daripada isinya. Apakah ini bawang atau kertas yang dibentuk bulat?" Tawa pun meledak dari para pembeli yang lain. Si pedagang hanya geleng-geleng kepalanya sambil tersenyum kecut. Tapi sebelum sempat Abu Nawas menawar lebih jauh, tiba-tiba langit menjadi gelap sesaat dan angin wangi semerbak menyeruak dari arah utara. Di tengah pasar muncullah sosok bercahaya dengan jubah emas berkilauan dan mahkota permata di kepala. "Aku adalah Dewa Rezeki," suaranya menggema seperti petir. Semua orang berlutut, tapi tidak Abu Nawas. Ia justru mendekat sambil berkata, "Kalau engkau benar Dewa Rezeki, bolehkah aku minta sepiring kebab dulu? Karena perutku sangat lapar pagi ini." Dewa Rezeki tersenyum lalu mengangkat tangannya. "Wahai Abu Nawas," ucap Dewa Rezeki, "jika kau mau, seluruh Baghdad bisa menjadi milikmu. Istana, dayang-dayang, taman yang tidak pernah layu, bahkan anggur yang mengalir dari mata air." Mata para penduduk melebar. Beberapa bahkan sudah berlutut di dekat kaki Abu Nawas, berharap rezeki ikut menetes. Namun Abu Nawas hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu berkata, "Wah, banyak juga ya. Tapi bolehkah aku bertanya sesuatu, wahai dewa?" "Silakan, wahai manusia bijak," jawab sang dewa. Abu Nawas duduk di atas karung beras sambil berkata, "Kalau semua orang bisa punya istana, apa gunanya jadi raja? Kalau semua punya emas, apakah tukang becak akan berhenti menarik becak? Atau justru mulai membeli becak emas? Bukankah rezeki sejati itu bukan apa yang kita genggam, tapi apa yang bisa kita syukuri?" Dewa Rezeki terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Saya pernah makan roti kering dengan segelas air, tapi karena bersama istri saya yang cerewet dan setia, rasanya seperti pesta kerajaan. Tapi saya juga pernah melihat saudagar kaya menangis karena tak bisa tidur nyenyak." "Lalu engkau ingin apa dariku?" tanya sang dewa. Abu Nawas tersenyum lebar. "Berikan aku kemampuan untuk tetap tertawa walaupun kantongku kosong, dan berikan orang-orang di sekitarku hati yang lapang meski dapurnya belum ngebul." Dewa Rezeki tertawa lebar. "Engkau memang berbeda dari manusia kebanyakan, wahai Abu Nawas. Kau tidak meminta kekayaan, tapi kau telah memilikinya. Dan tiba-tiba semuanya menghilang, koin dan permata semuanya lenyap. Tapi anehnya, para pedagang di pasar justru merasa lebih ringan hari ini. Mereka mulai memberi potongan harga tanpa diminta. Tukang roti memberi 2 roti untuk 1 koin. Bahkan si pedagang bawang tadi memberinya seikat bawang secara cuma-cuma. Mereka semua merasa cukup." Abu Nawas pulang hari itu tanpa membawa emas atau permata, tapi seluruh kota Baghdad berbicara tentang kisahnya. Anak-anak menirukan gaya bicaranya, dan orang tua mengulang ceritanya di warung kopi, dan para saudagar mulai menghitung rezeki bukan dari harta, tapi dari tawa di rumah mereka. Moral dari kisah ini, rezeki bukanlah apa yang kau timbun, tapi apa yang bisa kau bagi, bahkan jika itu hanya senyuman. Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun terkenal karena kebijakannya dan kekayaannya yang melimpah. Semua orang di kerajaan itu hidup dalam kemakmuran. Namun ada satu hal yang kurang. Sang raja merasa hatinya kosong. Ia belum menemukan seseorang yang bisa mencuri hatinya. Bahkan dengan segala kemewahannya, tidak ada wanita yang bisa menarik perhatian raja secara mendalam. Namun keinginan raja untuk menemukan cinta sejati segera diuji oleh kedatangan seorang wanita misterius. Pada suatu hari,
seorang wanita yang sangat cantik datang ke istana. Ia mengenakan pakaian yang sangat elegan dan dihiasi dengan perhiasan berkilauan. Kecantikannya membuat semua orang di istana terpana. Para penjaga, pelayan, bahkan para bangsawan merasa terpesona oleh penampilannya yang memukau. Wanita itu yang dikenal sebagai Dewi Kecantikan mengumumkan bahwa ia datang untuk menantang semua pria kerajaan. "Aku datang untuk menguji siapa di antara kalian yang dapat menenangkan hatiku," katanya dengan suara lembut namun penuh tantangan. "Aku akan memberikan hadiah kepada pria yang berhasil membuatku jatuh cinta, tetapi aku tidak akan memilih berdasarkan harta atau kekayaan. Hanya cinta yang tulus dan ketulusan hati yang dapat membuatku tergoda." Para pria di istana segera terpesona oleh Dewi Kecantikan, dan banyak dari mereka yang berusaha memikatnya dengan hadiah-hadiah mewah dan kata-kata manis. Raja Harun sendiri, meskipun sudah terbiasa dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, merasa tertantang. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang raja yang kaya, tetapi juga seorang pria yang mampu menenangkan hati seorang wanita dengan kepribadiannya. Namun, Abu Nawas, sang pemikir cerdik dan humoris yang selalu ada di sisi raja sebagai penasihat, melihat situasi ini dengan pandangan berbeda. Ia tahu bahwa tantangan ini lebih dari sekedar ujian kecantikan atau harta benda. Ini adalah ujian tantangan ketulusan, kecerdikan, dan bagaimana seseorang bisa menenangkan hati bukan dengan penampilan luar, tetapi dengan hati yang sejati. Abu Nawas merasa bahwa ia bisa mengalahkan semua pria di kerajaan yang berlomba-lomba mendapatkan perhatian Dewi Kecantikan, tetapi ia tidak ingin melakukannya dengan cara biasa. Dengan kecerdikan yang sudah terkenal, Abu Nawas memutuskan untuk menyamar. Ia mengenakan pakaian seorang pelayan rendah yang tidak mencolok dan menyusup ke dalam istana tanpa diketahui siapapun. Tujuannya jelas. Ia ingin menunjukkan bahwa bukan kekayaan atau status yang bisa menenangkan hati Dewi Kecantikan, melainkan kecerdikan dan ketulusan hati yang sejati. Hari demi hari, Dewi Kecantikan menyaksikan para pria yang datang kepadanya dengan hadiah-hadiah indah dan pujian berlebihan. Namun, ia tetap merasa hampa. Semua usaha mereka hanya berfokus pada penampilan dan materialisme, dan tak ada yang berhasil menyentuh hatinya. Dewi Kecantikan merasa bosan karena meskipun banyak pria yang datang dengan harapan tinggi, ia tidak merasa ada satupun yang benar-benar memahami dirinya. Suatu sore, saat Dewi Kecantikan duduk di taman istana menikmati udara segar, seorang pelayan tampak mendekatinya. Pelayan itu adalah Abu Nawas yang menyamar. Ia tidak membawa hadiah atau kata-kata manis, sebaliknya ia hanya membawa nampan berisi air untuk melayani Dewi Kecantikan. Dewi Kecantikan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu tidak membawa apa-apa selain air?" tanyanya dengan sedikit sinis. Merasa heran dengan sikap pelayan ini yang tampak berbeda dari para pria lainnya, Abu Nawas dengan senyum penuh makna menjawab, "Air ini adalah hal terpenting yang bisa saya bawa. Tanpa air, kita semua akan mati kehausan. Hadiah-hadiah dan kekayaan mungkin bisa menarik perhatian sementara, tetapi ketulusan hati adalah yang terpenting dalam menciptakan hubungan yang sejati." Dewi Kecantikan terdiam, terkesan dengan kata-kata Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun pelayan itu hanya membawa air, ia merasa dihargai lebih dari sekedar penampilan atau kekayaan. "Kenapa kamu berkata begitu?" Dewi Kecantikan bertanya, merasa ada kehangatan dalam kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas duduk di sebelahnya dan mulai berbicara lebih dalam. Kecantikan fisik bisa memikat mata, tetapi kecantikan hati adalah yang akan memikat jiwa. Banyak pria datang ke sini untuk memperlihatkan kekayaan mereka, dan mereka pikir itu akan membuatmu jatuh cinta. Tetapi saya percaya bahwa cinta sejati hanya akan ditemukan ketika seseorang melihat lebih dalam.
bukan hanya apa yang ada di luar. Dewi Kecantikan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata pelayan ini. Ia bertanya lagi, "Jadi kamu percaya bahwa hanya ketulusan hati yang bisa membuat cinta tumbuh?" Abu Nawas mengangguk. "Benar Tuan Putri, cinta sejati datang dari saling memahami, menghargai, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Semua yang datang dengan ketulusan akan selalu bernilai daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan." Dewi Kecantikan yang awalnya merasa bingung dengan tantangan yang dia buat, kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa pelayan ini yang tampaknya tak memiliki apa-apa selain ketulusan, justru berhasil menggerakkan hatinya. Mungkin inilah yang selama ini ia cari, seseorang yang tidak terpesona oleh penampilan luar atau kekayaan, tetapi yang melihat ke dalam hati dan menghargai apa yang sesungguhnya penting. Pada akhirnya Dewi Kecantikan memutuskan untuk mengakhiri tantangan itu. "Aku memilihmu Abu Nawas," ujarnya dengan tulus. "Kamu telah menenangkan hatiku, bukan dengan hadiah atau penampilan, tetapi dengan kata-katamu yang penuh kebijaksanaan dan ketulusan hati." Abu Nawas tersenyum bijak. "Saya tidak datang untuk menenangkan hati dengan cara yang biasa Tuan Putri. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa cinta sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari apa yang kita tampilkan di luar." Dewi Kecantikan tersenyum, merasa lebih damai dan bahagia dari sebelumnya. "Aku belajar banyak darimu Abu Nawas. Terkadang hal-hal yang paling sederhana adalah yang paling berharga." Dengan begitu, Abu Nawas tidak hanya memenangkan hati Dewi Kecantikan, tetapi juga mengajarkan kepada semua orang di istana bahwa kecantikan sejati datang dari dalam hati, bukan dari penampilan atau kekayaan. Kecerdikan dan ketulusan hati Abu Nawas berhasil mengubah pandangan Dewi Kecantikan, dan istana pun dipenuhi dengan kebahagiaan yang lebih mendalam. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar.
Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu ia menghadap Baginda Raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut ke mana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun seperti biasa,
Ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berselorong. "Sekarang hamba lebih kaya dari Baginda Raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar. "Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya?" Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah, orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan." Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran, mengapa bisa dirinya malah dilempari. Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Kisah selanjutnya. Suatu hari di pasar Baghdad, Abu Nawas melihat seorang tukang ramal dikelilingi banyak orang. Dengan percaya diri, tukang ramal itu berkata, "Aku bisa membaca masa depan siapa saja. Serahkan 1 dirham dan aku akan memberitahu nasibmu." Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak melewatkan kesempatan ini. Ia mendekati tukang ramal dengan senyum khasnya dan berkata, "Wahai peramal, aku ingin tahu tentang masa depanku."
Apakah aku akan menjadi kaya raya?" Tukang ramal itu menutup matanya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku melihat keberuntungan besar menghampirimu. Kau akan mendapatkan harta yang melimpah dalam waktu yang dekat." Abu Nawas mengangguk kecil dan bertanya, "Wahai peramal hebat, jika kau tahu masa depan, tentu kau tahu masa lalu. Katakan, apa yang aku lakukan kemarin?" Tukang ramal terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kemarin kau pasti sedang menghadiri acara penting." Abu Nawas tertawa keras dan berkata, "Kemarin aku tidur sepanjang hari di rumah." Abu Nawas melanjutkan, "Sepertinya kau hanya mengarang cerita, Tuan." Kerumunan mulai tergelak, tapi tukang ramal itu tidak menyerah begitu saja. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu beri aku 1 dirham lagi, dan aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih akurat." Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengeluarkan segenggam dirham dan bertanya, "Kalau kau benar-benar peramal, katakan di mana aku menyembunyikan dirham-dirham ini setelah ini." Tukang ramal itu tampak gugup, tapi ia menjawab dengan yakin, "Kau menyembunyikannya di dalam saku, bukan?" Abu Nawas lalu dengan cepat menyembunyikan semua dirhamnya di dalam kopiah di kepalanya. "Salah lagi, wahai peramal. Aku menyembunyikannya di sini," katanya sambil menunjuk kepalanya. Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak. Tukang ramal itu mulai kehilangan wibawa, tetapi masih mencoba untuk mempertahankan harga dirinya. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berpura-pura serius dan berkata, "Tunggu sebentar. Jika kau benar-benar peramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi 5 menit lagi?" Tukang ramal berkata, "5 menit lagi kau akan menyesal karena telah meragukanku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, coba kita lihat." Tiba-tiba dari arah belakang, seekor kambing liar berlari menerjang tukang ramal, membuatnya jatuh tersungkur. Kambing itu kemudian mengambil sorban tukang ramal dan melarikan diri. Kerumunan tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. Sementara Abu Nawas berkata dengan santai, "Ternyata kau salah lagi, wahai peramal. Kali ini aku tidak menyesal. Aku senang telah menyaksikan hiburan gratis." Tukang ramal itu akhirnya kabur dengan malu. Sementara Abu Nawas pergi dengan puas, meninggalkan semua orang dalam tawa riuh. Kisah selanjutnya dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi," jawab hakim istana. "Bagus, awas jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini kan sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin," ujar hakim istana. "Baguslah, saya percaya padamu. Oh ya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Dengan senang hati wahai Paduka yang mulia, saya terima ajakan Paduka," balas hakim istana. "Baiklah, besok kita berangkat.
tapi saya akan mengajak Abu Nawas," timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. "Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan yang mana yang akan kita tuju?" tanya Baginda Raja. "Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang, tapi hutan tersebut terkenal angker," jawab Abu Nawas. "Sama setan saja masa takut? Ayo kita ke sana," balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. "Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya?" tanya Abu Nawas. "Tenang saja Abu Nawas, saya dan hakim istana sudah pengalaman keluar masuk ke dalam hutan," jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikannya mereka meleset sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. "Ayo kita kejar," teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan permasalahan baru. Pasalnya, mereka tidak tahu arah jalan pulang. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Apalagi sudah mulai terlihat gelap di tengah situasi yang genting. Tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. "Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya?" tanya kakek tua tersebut. "Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami?" kata Baginda Raja. "Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan," balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. "Begini kek, saya ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja. Saya tidak ingin kehilangan istana saya," minta Baginda Raja. "Baiklah, keinginanmu saya kabulkan," jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. "Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini," ucap Baginda Raja. "Sekarang giliranmu, apa permintaanmu?" tanya kakek tua kepada hakim istana. "Saya ini hakim istana, kek. Saya adalah hakim yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang sangat megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku," minta hakim istana. "Baiklah, keinginanmu saya kabulkan," jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumahnya yang megah, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. "Sekarang giliranmu, apa permintaanmu?" tanya kakek tua kepada Abu Nawas. "Saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah, kek. Jadi saya meminta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku," minta Abu Nawas.
Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan baginda raja terkejut dengan kejadian ini. "Kenapa kami kembali berada di sini?" tanya baginda raja dan hakim istana. "Itu atas permintaan kawanmu," jawab kakek tua itu. "Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini," jawab kakek tua itu. "Abu Nawas, kamu kurang ajar," teriak hakim istana dan baginda raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Bagaimana ceritanya teman-teman? Menarik bukan? Cerita selanjutnya tidak kalah menarik lagi. Mari kita simak ceritanya. Pada suatu pagi, raja mengajak Abu Nawas berjalan-jalan di padang pasir. Para pengawal dengan sigap telah menyiapkan 2 ekor unta yang gagah untuk mereka tunggangi. Sang raja melirik Abu Nawas dan berkata, "Naiklah Abu Nawas." Tanpa ragu, Abu Nawas menaiki untanya dengan hati-hati. Ia berusaha menjaga keseimbangan agar tidak mendahului baginda raja. Baginya, etika di hadapan penguasa adalah hal yang paling penting. Di tengah perjalanan, sang raja memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, apakah kau sudah menikah?" "Iya baginda," jawab Abu Nawas dengan sopan. Sang raja mengangguk lalu bertanya lagi, "Dengan perawan atau janda?" "Dengan janda baginda," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Raja mengerutkan kening, merasa heran dengan pilihan sahabat cerdiknya itu. "Mengapa tidak menikahi seorang perawan saja? Engkau bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain denganmu." Abu Nawas tersenyum tipis, lalu dengan nada tenang ia menjawab, "Baginda, aku ini memiliki banyak saudari perempuan. Jika aku menikahi seorang janda, maka ada seseorang yang bisa mengurusi mereka, menyisir rambut mereka, serta merawat mereka seperti seorang ibu. Sedangkan seorang gadis perawan biasanya lebih senang bermain-main, berbeda dengan seorang janda yang telah memahami pahit manisnya kehidupan berumah tangga." Mendengar jawaban itu, raja terdiam sejenak. Ia kemudian tertawa kecil dan mengangguk penuh kagum. "Abu Nawas, engkau memang selalu punya alasan yang bijak di balik setiap keputusanmu. Pesan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bijaklah dalam mengambil keputusan, karena pilihan yang didasarkan pada pertimbangan matang akan membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang di sekitar kita." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mengundang Abu Nawas dan istrinya dalam acara jamuan makan malam megah, memperingati 50 tahun pernikahan raja dan ratu. Undangan itu begitu istimewa dan Abu Nawas tahu ia harus datang bersama istrinya, sang delima merah, wanita cantik bersahaja yang selalu mengenakan cadar. "Aku ingin kau tampil anggun malam ini istriku," kata Abu Nawas dengan lembut. "Buatlah semua orang terkagum, tapi ingat, kecantikanmu adalah anugerah, bukan tontonan." Sang istri tersenyum manis, menuruti dengan anggun. Tak ada yang menyangka malam itu akan jadi awal dari kecanggungan besar di istana. Tibalah mereka di istana, suasana megah, meriah, dan penuh canda tawa. Raja yang biasanya dingin dan berwibawa langsung berdiri saat melihat Abu Nawas datang. Tapi jelas bukan Abu Nawas yang menarik perhatiannya. Mata raja terpaku pada istrinya. Acara pun berlangsung lancar hingga tiba-tiba angin malam bertiup kencang dan tanpa sengaja menerbangkan cadar istri Abu Nawas. Seketika semua terdiam. Wajah sang istri yang elok terpampang jelas. Para tamu terkesima, termasuk sang raja. Tapi cepat-cepat Abu Nawas menutupi wajah istrinya lagi. Dengan tenang ia berkata kepada raja, "Baginda, apa yang akan Anda lakukan
jika melihat harta karun milik orang lain bersinar terang di depan mata. Raja tersenyum kecil dan menunduk. Tentu saya tak akan mengambilnya. Abu Nawas mendekat lalu berbisik, itulah kenapa Baginda, harta seindah ini saya simpan rapat, karena yang tak punya hak seringkali tergoda untuk berbuat serakah. Raja tersentak malu, tapi ia masih menahan diri. Beberapa hari kemudian, Raja menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Abu Nawas. Hatinya tak tenang. Pesona istri Abu Nawas telah menghantui Baginda Raja. Walaupun tak berkata langsung, tapi gelagat Raja jelas menandakan hasrat tersembunyi. Abu Nawas yang sudah curiga lalu berdiskusi bersama istrinya. Mereka menyusun rencana bukan untuk mempermalukan Raja, tapi untuk menyadarkan dan mengajarkannya agar tak tergelincir oleh nafsu. Hari kunjungan tiba. Abu Nawas menyambut Raja dan para pengawal dengan hangat. Di ruang tamu tersaji aneka kue cantik warna-warni dengan bentuk dan hiasan yang luar biasa menggoda. Silahkan Baginda, ucap Abu Nawas ramah. Ini semua buatan istri saya. Raja langsung menyantap. 1, 2, 3 hingga hampir semua dicicipi. Bentuknya berbeda-beda, ujar Raja. Tapi rasanya hampir sama. Dari apa ini dibuat? Abu Nawas mendekat, lalu berbisik di telinga Raja dengan senyum tajam. Dari labu Baginda. Bentuk boleh menipu mata, tapi rasa akan tetap sama. Sama seperti wanita, tak peduli secantik apa rupanya. Jika tujuannya hanya untuk dimiliki karena rupa, maka nilainya serupa labu, cantik di luar, hambar di dalam. Raja tersentak, pipinya memerah, pandangannya kosong. Tiba-tiba semua rasa manis dari kue-kue itu berubah menjadi pahit. Ia meneguk air lalu menunduk diam. Maafkan saya Abu Nawas, saya telah berlebihan. Abu Nawas tersenyum tenang. Saya hanya ingin Baginda tahu bahwa yang tampak indah belum tentu bisa dimiliki, dan yang bisa dimiliki belum tentu pantas diinginkan. Sejak saat itu, Raja kapok menaksir istri Abu Nawas. Ia pun belajar menjaga mata dan hatinya dari niat yang tak pantas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi penasihat yang setia, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pelajaran berbalut kebijaksanaan. Setiap kecantikan adalah anugerah, bukan milik umum. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.